Kisah Nabi Muhammad SAW, kelahiran Nabi terakhir. Abdul Muthalib adalah orang yang sangat terpandang dan mulia. Ia memiliki kewibawaan dan kehormatan yang mengagumkan. Dia merupakan salah satu pemimpin besar kaum Quraisy. Saat masih muda, dia pernah bersumpah akan mempersembahkan salah satu anak lelakinya jika dia dikaruniai 10 anak lelaki yang bisa membantunya memperkokoh kedudukan. Dan Allah mengabulkan doanya. Janji harus ditepati. Abdul Muthalib melakukan undian dan dari 10 anak lelakinya, Abdullah yang terpilih. Jangan, Abdullah adalah anak yang bersih dan baik. Lebih baik anak-anak kami yang dikorbankan. Abdullah memang terkenal sebagai pemuda berhati mulia. Atas izin Allah, Abdullah pun ditebus dengan 100 ekor unta. Waktu terus berlalu. Pemuda mulia itu kini telah menikah dengan seorang wanita yang soleh. Dia adalah Aminah binti Wahab. Pernikahan keduanya berlangsung dengan meriah. Beberapa bulan setelah menikah, Abdullah harus pergi ke Syam untuk berdagang. Doakan keselamatanku. Tentu saja. Semoga Allah selalu melindungimu. Namun, kebahagiaan keduanya tidak berlangsung lama. Dalam perjalanan pulang, Abdullah sakit hingga akhirnya meninggal dunia. Jenazahnya dimakamkan di Madinah. Mengapa engkau cepat sekali meninggalkanku? Hati Aminah terasa hancur. Namun, dia berusaha untuk tetap tegar. Karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, 4 pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman. Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah? Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan. Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya. Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat yaitu pasukan bergajah. Mari kita hancurkan. Teriak para prajurit di sepanjang jalan menuju ke kota Mekah. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadang. Namun, mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman. Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah? Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja. Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizatnya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju. Mengapa semuanya berhenti? Baginda, para gajah tidak mau bergerak. Sesaat kemudian, langit berubah menjadi gelap, tertutup oleh gumpalan hitam yang semakin lama semakin membesar. Ah, apa itu? Api! Api jatuh dari langit! Tiba-tiba saja, teriakan terdengar dari segala penjuru. Gumpalan hitam itu ternyata pasukan burung ababil.
mereka diperintahkan oleh Allah untuk menjatuhkan batu-batu panas yang diambil dari neraka. Pasukan Raja Abraha pun kalah. Peristiwa penyerbuan Ka'bah oleh tentara bergajah milik Raja Abraha ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ini, Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki yang sangat istimewa, yang merupakan keturunan dari Nabi Ismail alaihi salam. Dialah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kelahirannya telah dinanti oleh seluruh alam semesta. Abdul Muthalib menggendong cucunya dan membawanya keliling Ka'bah. Siapa nama cucumu, wahai Abdul Muthalib? Namanya Muhammad. Itu nama yang asing dan tidak pernah dipakai. Mengapa kau memilihnya? Aku ingin agar semua makhluk di bumi ini memujinya. Pada saat Nabi lahir, ada banyak peristiwa besar yang terjadi. Di antaranya adalah 1. Jin tidak lagi bisa mengintip berita dari langit. 2. Istana Raja Kisra, penguasa Persia yang kejam, berguncang hebat dan sebagian bangunannya roboh. 3. Api abadi yang selalu disembah kaum Majusi padam seketika. 4. Danau sawah yang disucikan bangsa Persia tiba-tiba mengering. Nabi Muhammad terlahir sebagai anak yatim, tidak memiliki ayah. Meskipun memiliki seorang kakek yang terhormat dan memiliki kedudukan, namun keluarga Nabi Muhammad tergolong miskin. Karena itulah, ketika tiba saatnya mencari ibu susu, tidak ada seorang pun yang mau menerima Nabi. Dia anak yatim dan keluarganya pun tidak kaya. Saat itu, datanglah Halimah Asyadiyah dari Habasyah. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar. Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh. Namun, Allah berkehendak lain. Halimah langsung jatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Sudah menjadi tradisi bagi keluarga terhormat untuk menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar. Engkau adalah berkah bagi kami. Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik. Hah? Bagaimana kamu melakukannya? Ini adalah berkah dari Allah. Subhanallah, keluarga Halimah memeroleh segala kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai imbalan atas kasih sayang mereka kepada Nabi Muhammad. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada 2 orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air Zam-Zam. Itu adalah peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Tidak terasa, waktu telah berlalu. Tiba saatnya bagi Nabi untuk pulang dan tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya. Mari kita pergi ke Madinah. Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis. Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami.
Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih. Bagaimana dengan Muhammad? Akulah yang akan merawatnya. Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Makanlah setelah Muhammad kenyang. Abu Thalib pernah berkata, Engkau adalah anak yang diberkahi. karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya. Aku tidak pernah khawatir jika menitipkan ternakku kepada Muhammad. Iya, kau benar. Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat. Apakah anak sekecil dia bisa bertahan di perjalanan? Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya, Siapakah namanya? Dia Muhammad. Lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak, dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. Dia merasa yakin bahwa pemuda yang dilihatnya itu merupakan nabi terakhir seperti yang tertera di kitab Taurat. Tahun terus berlalu. Nabi Muhammad tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan gagah. Sifat jujur dan amanahnya semakin kuat, hingga dia pun mendapat julukan Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Di saat pemuda seusianya suka berfoya-foya, berjudi, dan mabuk, Nabi tidak pernah melakukannya satu kali pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Suatu ketika, Nabi bekerja pada satu kelompok dagang paling besar di kota Mekah. Kelompok itu milik Khadijah, seorang janda kaya yang sangat baik. Setiap kali Nabi pergi berdagang, dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang ini pun menarik perhatian Khadijah. Hingga akhirnya Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Thariyah, yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berlangsung. Ketika menikah, Nabi berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijah lah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad dalam menyebarkan agama Islam. Dia adalah istri yang istimewa. Dia rela menggunakan seluruh hartanya untuk menegakkan agama Allah.